bikin hidup lebih baik. Bila aku percaya dan bersandar padanya, kebimbangan, keraguan akan segera sirna. Ku bersujud menyembah, menyerahkan segalanya, segala beban, kesedihan, lenyap oleh kuasanya. Tangan Tuhan yang perkasa pasti akan pimpin saya. Berserahlah, aku berserah. Kehendakmu terjadilah dalam diri hamba ini, percayalah. Ku bersujud menyembah, menyerahkan segalanya, segala beban, kesedihan, lenyap oleh kuasanya. Percayalah,
Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya senang sekali hari ini bisa mengunjungi Anda semuanya dalam program Making Life Better yang bikin hidup lebih baik. Hari ini saya mau mengajak saudara merenungkan betapa pentingnya menguatkan iman kita di tengah krisis. Saudara-saudara, saya percaya tidak ada yang kebetulan yang terjadi di dalam dunia ini. Karena di dalam kamusnya Tuhan tidak ada istilah kebetulan. Amin. Mari kita ucapkan sama-sama. Di dalam kamusnya Tuhan tidak ada istilah kebetulan. Itulah sebabnya COVID-19 yang Tuhan izinkan terjadi di dalam dunia ini bukan tanpa maksud, saudara-saudara. Saya percaya karena segala perkara Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan, maka krisis ini pun menyimpan kebaikan buat kita semua yang mengasihi Dia. Saya mau berbagi hari ini dengan saudara-saudara mengenai betapa pentingnya belajar dari krisis. Karena di dalam setiap krisis selalu ada keajaiban. Krisis menyimpan keajaiban, saudara-saudara. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk kita belajar bagaimana kita menghadapinya supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan pembelajaran iman, hikmat sehingga kita bisa gunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berikutnya. Saudara, saya percaya dalam krisis ada keajaiban. Itulah sebabnya saya mau mengajak saudara merenungkan satu kisah yang menarik, dan di dalam kisah ini kita akan mendapatkan pembelajaran iman yang luar biasa. Dan kita bisa mendapatkan pewahyuan atau rema yang bisa menjadi kekuatan buat kita untuk menghadapi kesulitan di hari-hari yang akan datang. Saudara, saya teringat sebuah kisah tentang Tuhan Yesus yang mengajak para murid untuk menyeberang sebuah danau. Dan di tengah danau itu pada malam itu tiba-tiba ada angin, ada badai yang datang. Dan murid-murid memberikan reaksi ketakutan yang luar biasa. Sementara Tuhan Yesus sedang tidur di gurita. Ada pelajaran yang sangat luar biasa yang saya mau ajak saudara-saudara untuk merenungkan di sini. Dan ternyata melalui kisah ini kita menemukan banyak pelajaran iman yang bisa kita dapatkan. Saudara-saudara yang sudah ada catatan atau di depan saudara ada Alkitab, saya mau mengajak saudara-saudara membuka dari satu kisah di dalam kitab Markus. Saudara akan menemukan kisah yang menarik di situ. Di dalam kitab Markus dikatakan bahwa pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Saya yakin saudara sudah pernah mendengar kisah ini. Bahkan sudah ada nyanyiannya, di tengah ombak dan angin pencobaan. Lagu itu diambil dari kisah ini. Yang menarik saudara, mari kita lihat konteksnya. Konteksnya adalah Yesus sedang mengajar para murid melalui perumpamaan tentang biji sesawi. Yesus sedang mengajar tentang betapa pentingnya menumbuhkan iman. Kalau saudara lihat konteksnya. Dan saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari itu, setelah Yesus mengajar menggunakan perumpamaan biji sesawi, Yesus sedang mengajar satu hal yang sangat penting untuk para muridnya, yaitu mengenai iman. Kemudian Yesus mengajak para muridnya malam itu menyeberangi danau. Saudara-saudara, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Itu bulan Juli diperkirakan. Dan setiap bulan Juli selalu ada angin atau badai yang kadang-kadang datang dalam perjalanan. Saudara-saudara, jadi Yesus tahu persis. Dia tahu, Tuhan Maha tahu. Dia Maha melihat. Dia Maha memahami. Dan dia tahu persis itu bulan angin. Dia juga karena Maha tahu di sana akan ada ombak, ada badai. Tetapi dia mengatakan, "Marilah kita bertolak ke seberang." Oh, saudara-saudara, waktu saya membaca ini, waktu saya mendapatkan ayat ini, tiba-tiba saya disadarkan. Yesus yang mengajak mereka bertolak ke seberang untuk menghadapi badai. Artinya, dalam hidup ini, Tuhan ingin
agar kita semuanya melalui masa-masa yang sulit yang disebut dengan krisis. Karena krisis adalah ujian iman. Dengar baik-baik. Sebelum ayat ini, Yesus baru saja mengajarkan mengenai betapa pentingnya iman. Dan betapa kuasa, betapa hebatnya kekuatan iman. Seperti benih biji sesawi. Jadi Yesus sedang mengajarkan kepada para murid, dengar baik-baik, iman itu kuasanya penting sekali. Iman itu sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk itu iman harus diuji. Marilah kita bertolak ke seberang. Yesus yang mengajak. Saya pikir-pikir nih, kalau saya yang diajak oleh Tuhan Yesus, saya mau atau tidak? Kalau saudara yang diajak oleh Tuhan Yesus untuk menyeberang hari itu, saudara mau ikut menyeberang atau tidak? Saya mau tanya kepada saudara-saudara. Kalau saudara tahu bahwa nanti akan ada badai, mungkin saudara mengatakan, mohon maaf Tuhan, saya lebih baik di rumah saja, apalagi hari sudah sore. Mungkin sebagian saudara mengatakan, untuk kali ini saya tidak ikut, saya tinggal di rumah saja. Kemungkinan saudara akan mengatakan itu, ya kan? Saudara, malam hari itu, pada akhirnya para murid ikut menyeberang. Dan saudara-saudara, apa yang terjadi pada waktu mereka menyeberang, inilah yang terjadi. Yang terjadi adalah Allah mengizinkan mereka menghadapi krisis di dalam hidup. Karena apa yang terjadi adalah, dengar baik-baik. Lalu, saudara bisa membaca ayat yang berikutnya. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ini menarik, saudara. Yesus tidur di buritan. Para murid ketakutan menghadapi taufan yang mengamuk. Air sudah mulai masuk ke dalam perahu. Mereka berteriak. Saya bisa membayangkan mungkin Petrus yang sangat reaktif. Waduh, dia langsung mengambil bagian untuk membangunkan gurunya. Atau ada yang sebagian mengeluarkan air dari perahunya. Ada yang mulai panik. Ada yang mulai mikir, mati aku. Mungkin, saudara. Tapi Yesus tidur di buritan. Saudara, menarik untuk disimak tadi. Karena di dalam kisah ini kita bisa tahu pelajaran yang sangat luar biasa, yaitu krisis menunjukkan kualitas iman. Melihat air mulai masuk ke dalam perahu, melihat perahu sudah mulai akan tenggelam, murid-murid berteriak, Guru, engkau tidak peduli dengan kami akan binasa. Mereka ini baru saja mendapatkan pelajaran tentang betapa pentingnya iman. Iman yang sebiji sawi itu bisa memindahkan gunung. Tapi mereka tidak menyadari bahwa semua yang sedang dihadapi, semua yang sedang ada di mata mereka, di depan mata mereka, sebetulnya adalah bagian daripada ujian iman itu. Jadi disitulah Tuhan Yesus mengetahui kualitas iman mereka. Nanti Tuhan Yesus bangun dan menghardik angin dan badai itu dan mengajukan pertanyaan, kenapa kamu takut? Di manakah imanmu? Saudara mau tahu kualitas imanmu yang sesungguhnya seperti apa? Waktu menghadapi krisis. Waktu ada tantangan. Waktu kena PHK. Waktu kehilangan income. Waktu kita sedang sakit. Waktu segala situasi seperti memusuhi kita. Disitulah kita tahu ada iman atau tidak. Amin. Nah sekarang ini saudara-saudara, di tengah-tengah pandemik ini, saudara akan tahu kualitas imanmu seperti apa. Bukti bahwa imanmu sedang bekerja, saudara tidak ketakutan, tidak panik. Tetapi engkau bisa tidur. Engkau bisa tenang, itu maksudnya. Di tengah kesulitan, iman menolong saudara menerjemahkan kenyataan dan meresponi kenyataan yang ada. Haleluya. Saudara-saudara, mungkin saudara kaget, kok Tuhan Yesus bisa tidur di tengah badai? Sementara para muridnya ketakutan karena dia pikir hampir mati. Apa yang membuat reaksi mereka berbeda? Bahayanya sama, perahunya sama, ombaknya sama, ancamannya sama.
Yang satu bereaksi ketakutan, yang satu tidur nyenyak. Yang membedakan adalah iman. Imanmu menentukan kualitas pemeliharaan Allah dalam hidupmu. Ketika kita menggunakan iman dalam situasi yang tidak baik, situasi yang memusuhi kita, situasi yang menghimpit keadaan kita, iman akan menunjukkan kuasanya untuk menolong kita. Makanya saya ingat apa yang pernah dikatakan oleh Rasul Petrus. Kamu akan dipelihara oleh Allah melalui imanmu. Tingkat pembelajaran atau tingkat pemeliharaan Allah yang kita rasakan sangat paralel atau sesuai dengan kekuatan iman yang kita miliki. Saudara, kalau kita tidak bisa menguatkan iman di tengah krisis ini, kemungkinan saudara akan kehilangan damai sejahtera, sukacita, rasa nyaman, rasa tenang. Saudara akan hilang. Sekarang mari kita jujur saja. Saudara pasti khawatir dengan pekerjaan, saudara khawatir dengan masa depan, saudara khawatir dengan pelayanan. Semua orang sekarang ini bisa takut, bisa khawatir, dan bisa stres. Nah, sekarang ini yang bisa menolong saudara hanyalah keyakinan saudara kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, dalam situasi wabah pandemik COVID-19 ini, harta tidak bisa menghentikan. Harta tidak bisa menghentikan. Tahta tidak bisa menyembuhkan. Nama baik saudara tidak bisa menolong saudara untuk mencegah COVID-19. Tidak bisa. Dalam situasi seperti ini, setiap orang harus kembali kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang tahu dan mampu menyelesaikan krisis ini. Maka saya bersyukur kepada Tuhan. Ada murid yang ingat, kalau kita terus hanya berteriak, kami akan mati. Matilah kita. Tidak akan selesai. Di belakang ada Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Ada satu yang membangunkan Tuhan Yesus. Bangun Tuhan. Kita akan binasa. Walaupun kalimatnya sedikit tidak sopan. Tetapi minimal mereka mengingat Tuhan. Ada di belakang. Sedang tidur. Dan mereka membangunkan Yesus. Di tengah-tengah situasi seperti ini. Yang bisa menolong saudara adalah ketika saudara datang kepada Tuhan dan membangunkan dia, membangunkan iman kita kepadanya. Yang bisa menolong saudara hanya Tuhan. Yang bisa menghentikan virus ini adalah Tuhan. Karena Tuhan yang Maha Tahu, Dia yang mengontrol segalanya. Maka dalam situasi sulit, dalam situasi kita membutuhkan pertolongan, dalam situasi genting, dalam situasi krisis, kembalilah kepada Tuhan. Datanglah kepadanya. Makanya dia pernah mengatakan, marilah kamu yang letih lesu, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin, saudara-saudara. Saya tidak tahu situasi saudara-saudara, tapi mungkin saudara seperti saya, ada takutnya, ada khawatirnya, bagaimana masa depan pelayanan ini, bagaimana masa depan anak-anak saya, kalau COVID ini tidak selesai. Sampai kapan kita akan berpikir seperti itu? Sementara kita berpikir nanti bagaimana, kita diliputi oleh khawatir. Kekhawatiran itu membunuh iman saudara. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, jangan kamu khawatir mengenai hidupmu, mengenai apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai. Carilah dahulu kerajaan Allah, cari Tuhan, cari Yesus, temukan dia, datang kepadanya. Jangan bagaimana. Saudara akhirnya sakit bukan karena COVID. Saudara sakit karena stres. Karena khawatir. Apakah dengan kekhawatiranmu kamu bisa menambahi umurmu 1 hasta saja? Tidak bisa. Khawatir membunuh. Bukan memperpanjang umur. Maka cara yang terbaik di balik situasi seperti ini adalah datang kepada Yesus. Amin. Saudara-saudara, saya jujur dengan saudara-saudara, ada banyak krisis yang terjadi dalam hidup saya. Dan saya menyadari bahwa krisis-krisis itu ternyata hanya bisa diselesaikan waktu saya berserah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Mengapa? Karena Tuhan tahu krisis itu. Ingat baik-baik. Yang mengajak menyeberang itu Tuhan Yesus. Dia dalam kemahatauannya, dia tahu persis akan terjadi ombak ini.
Dia tahu persis akan ada badai. Tetapi dia membiarkan badai itu datang. Karena apa? Tuhan ingin memberikan pembelajaran iman kepada kita. Haleluya. Maka benarlah kitab Ayub. Berbahagialah orang yang sedang diajar, ditegur, dikoreksi. Ini yang terjadi. Para murid sedang mengalami koreksi dan pembelajaran iman. Setelah mendengarkan pengajaran mengenai iman sebelumnya. Haleluya. Saudara-saudara, krisis menunjukkan kualitas iman saudara. Saya mau tahu, saudara bisa tidur nyenyak atau tidak dalam situasi COVID ini. Saudara masih bisa menyanyi, memuji Tuhan. Saudara-saudara, ini pelajaran yang luar biasa. Satu perahu, dua reaksi. Ini yang terjadi. Satu perahu, dua respon. Satu bahaya, dua tanggapan. Bahayanya sama, tapi yang satu berteriak, ketakutan. Nanti bagaimana? Guru kami hampir mati, kami akan binasa. Ini yang satu. Ini namanya orang yang reaktif. Melihat ombak masuk dalam perahu, dan melihat air sudah mulai masuk dalam perahu, dan perahu akan tenggelam. Mereka semua pada ketakutan. Nah, ini pertanyaan. Apakah engkau hidup dengan iman, atau engkau hidup dengan penglihatan? Melihat air mulai masuk dalam perahu, maka bereaksilah mereka. Ini orang yang reaktif. Orang yang reaktif adalah orang yang bertindak berdasarkan apa yang dilihat dan apa yang dirasa. Saya mau kasih waspada kepada saudara, waspada. Apakah hidupmu, ketenangan batinmu tergantung dari apa yang Anda lihat? Kalau itu yang terjadi, saudara adalah orang yang paling tidak bahagia di dunia ini. Ini contoh, saudara. Ini contoh. Kalau hidupmu tergantung dengan warna yang ada di dalam dompet, maka saudara termasuk orang yang reaktif atau orang yang hidup berdasarkan apa yang dilihat. Contoh, kalau yang di dompet masih ada warna merah, wajah saudara jadi merah. Haleluya, masih ada warna merah. Tapi kalau yang di dompet ada warna hijau, dulu ada yang warna hijau gambar orangutan, dulu 500 rupiah. Kalau saudara melihat kok di dompet warna hijau, wajahmu jadi hijau seperti gambar yang ada di situ, saudara adalah orang yang reaktif. Atau saudara melihat berdasarkan rasa. Kalau tanggal muda, woi saudara-saudara baru gajian, saudara datang ke gereja nyanyi loncat, haleluya, puji Tuhan. Tapi giliran tanggal tua, saudara-saudara, saudara mulai lemah, volume haleluyanya menjadi berbeda. Nyanyinya juga lepe-lepe, nyanyi tidak semangat, tepuk tangannya kelewat-kelewat. Saudara, kalau itu yang terjadi dengan saudara, saudara adalah orang-orang yang tidak hidup dengan iman. Saudara hidup dengan perasaan, saudara hidup dengan penglihatan. Itulah yang terjadi terhadap para murid. Melihat ombak masuk ke dalam atau air masuk dalam perahu, maka mereka ketakutan, reaksinya ketakutan. Jangan menjadi orang yang reaktif. Jadilah orang yang proaktif. Apa artinya? Anda sudah siap dengan segala sesuatu yang ada di dalam untuk menanggapi apa yang terjadi di luar. Yesus tidur. Kenapa Yesus bisa tidur di buritan? Karena dia tahu dia adalah firman, dia adalah Allah, dia bisa menenangkan angin ribut, dia berada di atas hukum alam. Maka apapun juga yang terjadi, Yesus bisa tenang karena di dalam ada keyakinan, di dalam ada firman. Hidupmu hanya ditentukan oleh apa kata firman. Maka ketika kita sudah menyediakan kebenaran firman untuk menjadi modal kehidupan, apapun yang terjadi, kita sudah siap. Sudah ada bekal untuk mengcounter kenyataan yang terjadi. Amin. Ini contoh. Saudara sudah punya kebenaran di dalam diri saudara yang menjadi modal bekal dalam perjalanan hidup. Contohnya, selama hidup saya mau menggunakan kebenaran firman yang mengatakan, kasihilah musuhmu. Apapun yang terjadi, saya sudah membuat keputusan, saya mau belajar hidup dalam kasih. Kasihilah musuhmu. Saudara sudah punya di sini nih. Ketika ada orang menghina saudara, ketika ada orang mengkhianati saudara, ketika ada orang memfitnah saudara,
Ketika ada orang mempersulit saudara, ketika ada orang memusuhi saudara, no problem. Saudara bisa mengatakan, no problem. Saya akan mengasihi apapun yang terjadi. Saya tidak akan melawan permusuhan dengan permusuhan, kejahatan dengan kejahatan. Tapi saya memutuskan, ya Bapa, ampunilah mereka. Proaktif. Kita aktif menyediakan bekal dalam hidup, yaitu lensa kebenaran untuk mengcounter kenyataan yang terjadi. Nah, mari kita aplikasikan itu dalam kondisi sekarang. Saya sudah punya ayat. Di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Saya tahu itu. Maka waktu COVID ini datang berita berapa yang terinfeksi, berapa yang mati, berapa yang sembuh. Saya tahu persis. Allah tahu. Dia mengizinkan kita melewati masa ini untuk kebaikan kita. Amin. Ketika kita proaktif, artinya kita sudah siap lebih dahulu dengan kebenaran firman, dengan iman, sehingga semua yang terjadi dan akan terjadi, kita counter dengan kebenaran firman, saudara tidak pusing, saudara tidak takut. Mengapa Yesus bisa tidur di buritan? Proaktif. Kenapa para murid ketakutan? Reaktif. Saudara yang mana? Orang yang reaktif atau orang yang proaktif? Saya berdoa, saudara akan menjadi orang yang proaktif, bukan reaktif. Nah, mari kita lihat, saudara, pelajaran yang berikutnya. Ternyata krisis tidak selalu jelek. Mari kita akan lihat. Ia bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ia bangun dan menghardik angin itu. Diam, dan angin itu diam. Pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari ini? Dalam krisis ada keajaiban. Dalam setiap krisis ada keajaiban. Saya mau saudara mengucapkan bersama-sama dengan saya. Mari kita baca teks ini. Dalam krisis ada keajaiban. Saudara-saudara, saya belajar sesuatu dalam hidup ini. Di dalam setiap krisis menyimpan keajaiban. Bahkan saya belajar dari perjanjian lama, perjanjian baru. Hampir semua keajaiban didahului oleh krisis. Oh, saudara-saudara ingat kisahnya Musa. Pada waktu dia sedang dalam keadaan dikejar-kejar oleh tentara Firaun. Pada waktu mereka ingin meninggalkan Mesir menuju ke tanah perjanjian. Mereka sudah sampai di pinggir laut itu. Kemudian mereka melihat ke belakang. Tentara Firaun sedang mengejar mereka. Oh, mereka sudah panik, saudara-saudara. Kemudian Tuhan mengatakan kepada Musa untuk mengangkat tongkatnya. Dan setelah itu, laut itu terbelah dan mereka bisa berjalan. Pada waktu mereka sudah sampai di seberang, mereka kehausan, mereka tidak punya air yang segar untuk mereka minum. Sebagian sudah pada menggerutu, mengeluh, mau pulang ke Mesir. Tuhan mengatakan, pukulkan tongkatmu di batu itu, keluar aqua. Saudara-saudara, pada waktu Yesus mengunjungi sebuah pesta perkawinan mereka, kekurangan air anggur, Yesus menyuruh para pelayan untuk mengisi tempayan dengan air. Terjadilah keajaiban, air menjadi anggur. Jadi hampir semua keajaiban didahului oleh krisis. Itulah sebabnya kalau Anda melihat krisis dan Anda adalah orang yang proaktif, Anda tidak perlu takut. Amin. Karena sebentar lagi kalau Anda tahan, Anda menggunakan kebenaran untuk menjalani semua yang sedang terjadi, dan saudara tetap percaya kepada Tuhan, hidup di dalam firman, sebentar lagi saudara akan melihat keajaiban. Haleluya. Saya tidak henti-hentinya, saudara-saudara, menceritakan tentang pengalaman-pengalaman krisis dalam hidup saya. Ada banyak krisis yang Tuhan izinkan terjadi. Tetapi di balik setiap krisis saya melihat keajaiban yang luar biasa. Yang saya akan saksikan adalah
Beberapa tahun yang lalu, saudara, sebagian saudara sudah mendengar kisah ini. 15 tahun yang lalu, mata kiri saya buta, wajah saya kram, saya hilang rasa. Saya pergi ke 4 dokter di Bali, semua bilang katanya saya radang mata atau menderita radang sinusitis. Saya diberi obat anti radang. Saudara, kemudian ada satu waktu pada bulan Juli, saya tidak bisa berdiri. Badan saya terasa lemah dan saya gemetar dan saya tiba-tiba tidak bisa berkhotbah dan istri saya membawa saya ke rumah sakit Prima Medica. Hari itu tes darah menunjukkan gula darah saya 950. Gula darah saya 950, harusnya saya mati. Setelah 4-5 hari saya ada di rumah sakit, tidak ada perubahan. Dokter semua angkat tangan dan mengatakan, kami tidak tahu apa yang terjadi. Nah, besoknya kami disarankan untuk pergi ke Singapura. Pada akhirnya saya pergi ke Singapura dengan istri untuk cek. Dan saya berpikir saya akan barangkali operasi sinusitis kemudian pulang setelah itu. Tapi sampai di Singapura, dibiopsi oleh Dr. Lim. Dan pada akhirnya besoknya saya harus menghadap dia dan dia mengatakan, bad news, sir. Kabar buruk, Bapak. Ini bukan radang sinusitis atau radang mata, tetapi kanker di rongga sinusitis stadium 3. Saudara-saudara, di hati saya waktu mendengar kata kanker, mati aku. Istri saya menangis, dia tidak bicara apa-apa. Semua pada diam, saudara-saudara, dalam hati saya kaget. Wah, ini luar biasa. Krisis yang besar. Saya merasa seperti takut, saya tidak bisa tidur pada waktu mendengar saya harus kemoterapi 15 kali dan diradiasi 35 kali. Saya harus tinggal di Singapura 3 bulan. Dan pada waktu saya menghadap dokter yang bagian onkologi, Dr. Carmen Wong besoknya, saya tambah kaget lagi karena saya harus membayar down payment 30%. Sekali kemo itu 18 juta, sekali radiasi 12 juta. Belum lagi biaya-biaya yang lain. Ada yang mengatakan, Bapak siap-siap 450 juta. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Krisis, saudara-saudara. Waduh, saudara, dalam hatiku, aku pilih, wah lebih baik mati daripada nanti nanggung utang dan sebagainya. Tapi disitulah iman saya bekerja. Disitulah saya tahu kualitas iman saya seperti apa. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya di dalam ayat atau di dalam pasal yang ke-58. Saya juga ingat Mazmur pasal 41. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Nanti Tuhan akan meluputkan dia. Tuhan akan menyembuhkan dia. Tuhan akan menolong dia. Tuhan akan memulihkan dia. Saudara-saudara, kebenaran itu yang menenteramkan hati saya. Dan benar, ada keajaiban yang terjadi. Pada waktu saya menghadap Dr. Carmen Wong, saya harus menandatangani 2 lembar kertas. Yang satu efek samping. Katanya, melalui kemo saya akan hilang rambut dan hilang berat badan. Saya akan mengalami kesulitan menelan makanan. Saya bilang, tidak masalah. Saya langsung tanda tangan. Tetapi yang kedua ini, saya harus membayar uang muka 30%. Saya tidak tanda tangan. Ini menarik, saudara. Dokter Carmen Wong tanya, Anda harus tanda tangan. Yang kedua, saya bilang, maaf dokter, saya tidak punya uang sebanyak ini. Saya pikir saya datang hanya untuk operasi sinusitis, kemudian pulang setelah 3 hari. Saya bawa uang 25 juta. Saya tidak punya uang sebanyak ini. Lalu Anda mau lanjut atau tidak? Saya bilang, saya mau lanjut. Saya mau menjalani semua terapi ini sampai selesai. Kalau begitu Anda harus bayar. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Baru dia tanya kepada saya, Anda ini pekerjaannya apa? Saya bilang, saya pendeta, saya hamba Tuhan. Nah, dia lebih jauh bertanya, apa pelayanan Anda? Saya terangkan ada 12 panti asuhan, ada 40 stasiun radio, ada hamba-hamba Tuhan yang kami tolong, ada program-program yang lain, program misi dan sebagainya. Saudara-saudara, ini kejutan. Tiba-tiba Dr. Kamenu mengatakan, tunggu saya di sini Pak Pendeta. Yang panggil saya Pak Pendeta. Nanti saya akan kembali lagi. Oh saudara-saudara, pada waktu dia meninggalkan kantornya, saya dengan istri pegangan tangan kami berdoa dan menguatkan iman. Kami berdoa, datang di hadirat Tuhan, kami ingat salah satu ayat yang mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada
yang mustahil. Saudara-saudara, saya masih berdoa dan bergandeng tangan dengan istri. Istri masih menangis. Tiba-tiba Dr. Carmen Wong datang dan langsung menyalami saya. Pastor, you are free of charge. Pak Pendeta, Anda gratis. Tidak perlu bayar. Amin. Tepuk tangan, saudara. Keajaiban. Di dalam krisis selalu ada keajaiban. Tunggu saja waktunya. Jangan menyerah kalah. Tetap berserah kepada Allah. Biarkan dia melakukan bagiannya. Kita lakukan bagian kita. Haleluya. Saya tidak tahu situasi saudara. Mungkin saudara sudah di ujung keputusasaan. Karena saudara sedang menantikan keajaiban dan itu belum datang. Dan saudara sudah sampai kepada kalimat, ya nasib, ya nasib. Kenapa saya harus begini? Sudah menunggu terlalu lama. Saya belum mendapatkan. Tunggu saudara, ada waktu Tuhan buat saudara. Bertahan, tetap beriman. Jangan menyerah. Jangan seperti orang yang sakit lumpuh di pinggir kolam. Saudara-saudara, orang ini lumpuh. Tetapi dia percaya. Katanya ada kolam itu kalau airnya bergoncang, siapa yang masuk ke dalam kolam duluan yang akan disembuhkan. Nah orang ini namanya juga lumpuh. Dia tidak bisa lari, tidak bisa jalan. Kemudian didatangi oleh Tuhan Yesus. Yesus datang kepada orang ini dan mengatakan, maukah engkau sembuh? Nah saya mau tanya kepada saudara-saudara. Saudara lumpuh 38 tahun. Didatangi oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Jawab saudara apa? Saudara sudah menantikan keajaiban 15 tahun. Dan saudara masih menunggu. Dan sekarang Yesus datang. Maukah aku melakukan keajaiban? Jawab saudara apa? Harusnya saudara mengatakan, yes, saya ingin itu Tuhan. Saya sudah menanti 38 tahun. Tapi orang lumpuh ini mengatakan, oh saya ini lumpuh. Kalau air itu bergoncang, saya pasti telat masuk ke dalam kolam ini. Orang-orang yang sakit, yang lain yang bisa lari, bisa berjalan, pasti yang dahulu loncat dan masuk ke dalam kolam itu. Kemudian dia kasih alasan yang kedua. Tidak ada yang menolong saya. Itu katanya. Artinya dari dua kalimat ini, orang lumpuh 38 tahun ini sudah di dalam kesimpulan di pikirannya. Ya nasib. Ya nasib. Saudara-saudara, ketika saudara sudah sampai di titik ya nasib, ya nasib. Saya mau kasih tahu, saudara sudah kehilangan iman. Saudara sudah pasrah dengan keadaan. Saudara sudah kehilangan harapan. Dan kalau saudara sudah sampai di titik, saya tidak tahu situasi saudara. Mungkin ada ya nasib dalam hidup saudara. Karena lama sudah menanti, belum terjadi kenyataan. Lama menunggu, belum ada kepastian. Saudara sudah lama menantikan keajaiban, belum juga ada jawaban. Sehingga saudara sudah kesana kemari, oh ya nasib, mengapa begini? Saya mau kasih ingat, saudara. Siapa tahu dalam hitungan detik, dalam hitungan jam, dalam hitungan minggu Tuhan akan melakukan. Jangan menyerah. Hidupkan pengharapan saudara, pulihkan gairah saudara, bangkitkan iman saudara. Karena dalam krisis ada keajaiban. Amin. Oh saudara-saudara, kalau saya mau menceritakan kisah-kisah pengalaman hidup saya di dalam krisis ada terlalu banyak. Saya sudah belajar Allahku sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam hidupku. Amin saudara-saudara. Pelajaran yang berikutnya yang kita bisa belajar di situ adalah krisis memberi pengalaman iman yang tidak akan pernah saudara lupakan dan tidak bisa dibayar dengan uang. Haleluya. Nanti kalau tidak percaya saudara tanyalah kepada para murid yang mengatakan begini. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Siapakah gerangan orang ini? Oh itu pengalaman. Berjumpa dengan kuasa Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan melalui kesulitan. Melalui krisis memberikan pengalaman iman. Pengalaman iman itu memberikan hikmah. Hikmah itu memberikan
kekuatan karakter yang membuat saudara menjadi orang yang tahan uji. Dan saudara tidak akan takut menghadapi segala macam tantangan karena punya pengalaman iman. Pengalaman iman ini sangat penting bagi saudara dan saya, karena pengalaman iman itu menjadi modal untuk saudara menghadapi tantangan-tantangan yang berikutnya. Sehingga kalau kau diizinkan oleh Tuhan menghadapi tantangan yang lebih berat, saudara punya pengalaman, oh kemarin saya sudah melaluinya. Mungkin saudara pernah dikhianati orang. Saudara sudah pernah luka batin, saudara pernah menyimpan kepahitan karena dikecewakan oleh orang. Dan satu saat saudara mendapatkan kekuatan. Dan saudara bisa belajar dari pengalaman kemarin waktu dikhianati, waktu difitnah. Saudara bisa melaluinya dengan kekuatan, saudara bisa senyum. Karena saudara punya sebuah kebenaran untuk mengcounter kenyataan. Salah satunya adalah kasihilah musuhmu. Kasihilah orang yang bikin susah hidupmu. Kasihilah orang yang selama ini pernah mempersulit perjalanan hidupmu. Kalau saudara punya pengalaman itu, kemudian saudara diizinkan menghadapi lagi, saudara bisa senyum dan mengatakan, hey, kemarin saya sudah punya pengalaman melewati itu. Hei, dengar baik-baik. Yang namanya crisis is temporary. Persoalan itu sifatnya sementara. Pergumulan itu sifatnya sementara. Krisis itu sifatnya hanya sementara. Semua akan berlalu. Sebab Alkitab mengatakan, segala sesuatu ada waktunya. Amin. Ada waktu difitnah, ada waktu dipulihkan dari fitnah. Ada waktu dikhianati, ada waktunya disembuhkan dari pengkhianatan. Ada waktunya kita menghadapi COVID-19. Ada waktunya kita akan melaluinya dan kita akan belajar sesuatu dari apa yang kita hadapi. Haleluya. Saudara-saudara, saya tidak tahu situasi saudara, tapi kalau hari ini engkau sedang diizinkan Tuhan melalui krisis, bersyukurlah kepada Tuhan. Maka ambillah sikap yang benar seperti apa yang dikatakan oleh Yakobus pasal 1. Anggaplah sebagai kebahagiaan, saudara-saudara, apabila kamu diizinkan menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu adalah untuk apa? Memurnikan imanmu. Tuhan sedang memakai situasi ini untuk menolong saudara. Maka jangan menyerah, jangan putus asa, hidupkan imanmu, hadapi kenyataan dengan firman, dan engkau akan belajar dari pengalaman, dan suatu saat saudara bisa menengok ke belakang dan mengatakan, wah Pak Paulus, terima kasih ya untuk firman-Mu yang sudah disampaikan. Saya mendapatkan kekuatan, saya menghadapi seperti apa yang Bapak khotbahkan, tetapi saya kuat, saya tabah. Dan saya sudah melalui masa-masa kritis saya waktu menghadapi krisis, dan saya tabah dan saya menjadi bahagia dan saya tidak takut lagi menghadapi apa yang sedang saya hadapi. Krisis memberikan Anda pengalaman. Maka saya ingin mengutip apa kata Rasul Paulus di dalam kitab Roma. Berbahagialah di dalam penderitaan, karena penderitaan membuat Anda menjadi tahan uji, dan tahan uji memberikan Anda pengalaman. Tribulation, perseverance, experience. 3 ini menjadi rantai pertumbuhan iman saudara. Kesulitan, ketabahan, pengalaman iman akan menolong saudara menjadi pribadi yang kuat, yang tabah, dan selalu bertumbuh di dalam iman. Saudara-saudara, saya bersyukur pada hari ini saudara menyaksikan ini. Dan saya tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan ini. Saya akan mengajak saudara untuk berdoa. Saya tidak tahu situasi saudara. Yang jelas tadi, krisis itu selalu punya maksud. Tuhan mengizinkan kita. Bahkan Tuhan yang mengajak para murid, mari kita bertolak ke seberang. Tuhan yang mengajak karena Tuhan punya maksud. Ingin melihat kualitas iman saudara. Maka di situ ketahuan apakah kita yang proaktif atau kita adalah orang yang reaktif. Di dalam krisis ada keajaiban, maka jangan menyerah kalah dan putus asa kemudian meninggalkan Tuhan, tapi carilah Tuhan. Di dalam krisis ada pengalaman iman, maka jangan pernah meninggalkan Tuhan di dalam kesulitan. Haleluya. Saudara-saudara, saya tergerak untuk berdoa buat saudara. Siapapun saudara hari ini yang menonton video ini, saya ingin berdoa. Mungkin ada di antara saudara yang mengatakan, Pak Paulus,
Saya mulai lemah, saya mulai putus asa dengan apa yang terjadi. Saya mau supaya Tuhan menguatkan iman saya, supaya saya bisa melalui kesulitan ini. Atau saudara mungkin sudah menanti terlalu lama. Dan saudara sampai di ujung keputusasaan dan menyerah dan mengatakan, ya nasib, ya nasib. Kalau saudara adalah orangnya yang sudah menunggu terlalu lama, sudah didoakan, sudah berobat kemana-mana tapi belum ada perubahan, saudara sudah di ujung keputusasaan, saya mau berdoa buat saudara. Biarlah doa yang akan saya naikkan itu menjadi jawaban untuk saudara. Amin. Saudara yang sedang membutuhkan kekuatan Tuhan, saudara yang membutuhkan jamahan Tuhan, saudara yang membutuhkan urapan, kekuatan, pemulihan iman, dan saudara mengatakan, Pak, doakan saya, Pak. Saya, Pak, siapapun saudara-saudara yang sekarang ini sedang melihat dan saudara rindu dijamah oleh Tuhan, taruh tangan di dada. Mari kita mohon kuasanya mengalir melalui acara ini, di ruangan saudara, Tuhan bisa melakukan keajaiban di rumah saudara. Hari ini juga, detik ini juga, kalau saudara meyakini Tuhan bisa melakukan, Tuhan bisa menjamah, Tuhan bisa menyembuhkan saudara, Tuhan bisa memulihkan iman saudara. Mari kita berdoa saudara. Haleluya. Haleluya. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa buat sahabat-sahabat kami yang sedang menonton video ini dan ditemplah oleh firman. Ada kerinduan untuk Tuhan menjamah, memulihkan, menyembuhkan, melakukan keajaiban. Apa yang sudah dinanti berbulan-bulan. Hari ini, jam ini juga Tuhan, Engkau melawat mereka. Aku memperkatakan kesembuhan terjadi. Aku memperkatakan pemulihan iman terjadi. Aku memperkatakan rekonsiliasi terjadi. Aku memperkatakan damai sejahtera yang melampaui segala akal mengalir dalam hatimu. Aku memperkatakan kuasa Allah sekarang juga di dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Saudara-saudara, saya yakin sementara berdoa tadi, saya yakin sekali ada orang-orang yang sedang dijamah Tuhan. Saudara merasakan ada kuasa yang mengalir dalam tubuh saudara. Ada yang sedang mengalami pemulihan. Sekarang bersukacitalah, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan sedang melakukan keajaiban buat saudara. Ada yang sedang merasakan ada sesuatu yang mengalir dalam diri saudara. Ada seperti kehangatan atau ada seperti strom listrik yang masuk dalam hidup saudara. Tuhan sedang menjamah saudara. Amin. Amin. Terima dengan iman. Dalam nama Yesus. Terima dengan iman. Rasakanlah jamahan Tuhan. Dan jangan lupa kalau Anda dijamah oleh Tuhan, bersaksilah lewat media ini. Saudara bisa SMS. Saudara bisa menulis di sini. Supaya saudara-saudara kita yang lain bisa mengalami atau bisa dikuatkan dan imannya bisa dibangun melalui kesaksian saudara. Amin saudara-saudara. Senang sekali bisa bergabung dengan saudara dan sudah banyak yang bergabung ini saudara-saudara. Dan ada respon dari Olvi Samuel. Ya, Olvi Samuel yang mengatakan terima kasih Pak, firman-Nya sangat memberkati kami sekeluarga. Buat Ibu Olvi, kalau bisa jangan lupa sampaikan atau berbagi video ini dengan keluarga saudara, kerabat saudara, teman-teman saudara, siapapun yang sedang diizinkan Tuhan menghadapi krisis. Siapa tahu melalui firman ini Tuhan bekerja di dalam hidup mereka. Amin. Ada beberapa saudara yang bergabung, Ibu Novi yang bergabung juga. Nah, saya minta saudara-saudara yang sedang mengikuti ini dan tadi waktu berdoa saudara dijamah oleh Tuhan, jangan lupa saudara-saudara SMS dan sementara sambil saya menunggu ada di antara saudara yang menanggapi tadi waktu berdoa saudara dijamah oleh Tuhan, saudara-saudara biarlah Tuhan menolong saudara. Ada satu lagi ini dari sahabat kita Debbie. Amin. Salam sehat, salam sejahtera, Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Thanks. Ini dari mana nih, Bu Debbie? Saudara, saya ingin tahu saudara menonton dari kota mana. Ini pendengar pemirsa setia, ya, Thailand, ya. Makasih Pak, sangat sejuk hati saya mendengarkan khotbah ini. Amin, haleluya. Ada lagi saudara yang barangkali waktu mendengarkan kebenaran firman saudara dijamah oleh Tuhan, saudara mengalami kuasa Tuhan. Akhirnya saudara betul-betul siang hari ini saudara dipulihkan. Saya yakin saudara akan terus dijamah oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, ada saudara kita yang dari Australia juga ini, Rosli Wan Hia. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Thank you Pak,
Shalom dari Australia, dari penonton kita yang dari Australia. Adakah di antara saudara-saudara? Nah, saya akan kembali lagi, saudara. Saya akan kembali lagi setelah yang satu ini. Ini ada saudara-saudara kita yang dari, saya kurang tahu, Ibu Ludia, bisa disebutkan Ibu nonton dari mana. Tapi ada satu lagu. Lagu ini saya ciptakan pada waktu saya dalam keadaan parah hidup saya, saudara. Dalam arti, dalam kekurangan, dalam kesulitan, mau berhenti dari pelayanan, anak pertama lahir, tidak punya uang. Dalam situasi seperti itu, saya hanya bisa percayalah, menguatkan hati sendiri. Percayalah, aku percaya. Dengarkan lagu. Bila aku percaya dan bersandar padanya, kebimbangan, keraguan akan segera sirna. Ku bersujud menyembah, menyerahkan segalanya, segala beban, kesedihan, lenyap oleh kuasa-Nya. Percayalah,
Saudara-saudara, lagu Percayalah tadi saya karang dalam keadaan saya sedang terhimpit dengan kekurangan. Kalau saudara mengikuti perjalanan hidup saya pada waktu itu, saudara, lagu Percayalah itu lahir dari masa-masa di mana saya hampir saja meninggalkan pelayanan. Coba saudara bayangkan, saya ada di dalam sebuah pelayanan di sebuah desa. Pada waktu itu istri saya hamil tua, tidak ada income, mohon maaf, persembahan hari Minggu 2.500. Saya dapat topangan dari organisasi 25.000 satu bulan. Hidup dengan 25.000 satu bulan. Mau cek dokter, cek kehamilan, biaya untuk menyambut kelahiran anak, saya tidak punya uang. Sudah habis cincin perkawinan dijual, semua kado-kado perkawinan sudah dijual, habis untuk makan. Dalam situasi seperti itu, saudara, yang bisa saya lakukan hanyalah menguatkan iman saya. Percayalah, aku percaya tangan Tuhan yang perkasa pasti akan tolong saya. Dengan kata lain, dalam situasi terjepit, terhimpit, tidak ada apa-apa, yang bisa Anda lakukan adalah kuatkanlah imanmu sendiri. Kalau Daud pakai istilah, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Pada waktu saudara sedang dalam keadaan tidak bisa apa-apa, tidak bisa memuji, tidak bisa menyanyi, tidak bisa tersenyum, kuatkanlah imanmu sendiri. Ada waktu-waktu di dalam hidup kita, waktu kita menghadapi tantangan, pencobaan, pergumulan, yang bisa kita lakukan hanyalah menguatkan iman kita. Maka saya menulis kata-kata, percayalah, aku percaya. Bila aku percaya dan bersandar padanya, semuanya itu akan datang. Amin. Jadi saudara-saudara dengarkan lagu itu, sudah ada di albumnya. Pak Widi yang dari Surabaya, Pak sudah dapat albumnya. Jangan lupa setel lagu itu berkali-kali. Nah saudara-saudara, sudah ada beberapa saudara-saudara kita yang masuk. Ini yang baru masuk dari sahabat kita dari Radio Raja Wali FM dari Timika. Salam sejahtera Pak Pendeta Raja Wali FM Mimika. Sedang menyiarkan langsung di radio juga. Wow, luar biasa. Jadi saya mau menyalami sahabat-sahabat yang mendengarkan Radio Raja Wali FM. Salam dari Bali untuk Anda semuanya yang sedang mendengarkan. Kiranya Tuhan akan memberkati saudara-saudara. Dari ini station manajernya Bung Randy sudah mengatakan terberkati dengan kesaksian Pastor Paulus Wiratno, katanya Randy. Terima kasih saudara-saudara. Saya selalu merasa seperti luar biasa. Siaran ini disiarkan oleh radio-radio yang lain yang menjadi jaringan Dian Mandiri. Salah satunya adalah sahabat-sahabat kita yang ada di Timika yang mendengarkan Radio Raja Wali. Terus dengarkan Raja Wali FM karena setiap hari saudara mendengarkan suara saya, Making Life Better dan kata-kata bijak. Dan kalau saudara diberkati, jangan lupa sharing dengan yang lain. Amin. Nah saudara-saudara, ada kabar baik buat Anda semuanya. Karena radio Making Life Better ini sudah punya aplikasi sendiri. Saudara-saudara yang barangkali tidak sempat mendengarkan ini, saudara bisa mendengarkan di aplikasi yang namanya Making Life Better. Saudara bisa mendengarkan aplikasi ini, saudara, atau mendownload aplikasi ini langsung. Saudara bisa mendownloadnya, yaitu aplikasi Making Life Better. Saudara bisa mendownload gratis, baik di Play Store atau di Google Store. Saudara bisa mendapatkannya. Amin. Bung Randy, terima kasih buat Radio Raja Wali yang sudah merelay siaran ini, streaming bersama. Tuhan memberkati dan lebih banyak lagi yang diberkati. Ini sahabat kita yang dari Singapura juga, Utami Elizabeth. Saya lihat ini streaming di Singapura. Salam buat saudara-saudara yang ada di Singapura. Jangan lupa bagikan video ini untuk teman-teman kita yang ada di Singapura. Amin. Saya akan menyalami sahabat kita yang ada di Surabaya, Pak Wahyu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Wahyu. Ada juga ini saudara-saudara yang dari mana ini? Veronica Sargen. Tuhan Yesus dahsyat. Doa berkat dari Manokwari menyertai pelayanan Bapak. Salam untuk Manokwari. Saya yakin di sana juga ada saudara-saudara kita yang mendengarkan Making Life Better melalui radio kita yang ada di Manokwari. Ella Lia yang dari Taiwan. Saya dari Taiwan Pak Pendeta.
Saya lagi berjuang untuk masa depan anak-anak saya. Tolong doakan Pak. Saya janda karena suaminya meninggal. Oh luar biasa ini. Ibu-ibu Mother's Day. Selamat buat Anda semuanya. Happy Mother's Day. Untuk saudara yang ada di Amerika, di Australia lagi merayakan Mother's Day. Perjuangan Anda untuk masa depan anak-anak Anda pasti Tuhan akan memberkati. Amin. Tuhan memperhatikan hamba-hambanya yang setia. Luar biasa. Terima kasih. Ini dari Singapura tadi. Saudara-saudara, saya rindu sekali pada hari ini juga seperti biasanya saya ingin menyapa semua saudara-saudara yang sudah diberkati melalui program ini. Nah, nanti jam 8 juga akan ada siaran. Saudara-saudara, saya rindu melalui program ini banyak orang yang dikuatkan, khususnya di dalam situasi seperti ini. Amin. Ini dari Ibu Utami, ya. Doakan saya supaya majikan saya berubah untuk menjadi partner kerja yang baik dan enggak seperti permusuhan antara majikan dan pembantu. Saya lihat dari Singapura ini, Pak. Wah, luar biasa. Ini salah satu cara menguatkan iman kita sehingga waktu menghadapi kesulitan, saudara, imanmu dikuatkan. Satu lagi dari Ibu Eta ini, terima kasih. Saya sangat diteguhkan Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Terima kasih. Saudara-saudara ini Pak dari Yospina, terima kasih firman-Nya sungguh memberikan kekuatan dari Palopo. Luar biasa. Saudara-saudara, saya senang siang hari ini sekali lagi kita bisa berjumpa bersama-sama lewat siaran ini. Dan saya rindu kebenaran firman yang saudara dengarkan bisa menguatkan iman, memberikan pembelajaran, kita bertumbuh di dalam keyakinan, dan bisa hidup dalam sukacita dalam segala pancaroba. Haleluya. Amin, saudara-saudara. Nah, sebelum saya mengakhiri, saya ingin kembali merangkum apa yang kita bahas hari ini. Kita membahas sesuatu yang penting, bahwa ada mujizat di balik krisis. Dan bahwa setiap krisis itu ada maksud Tuhan. Maka jalanilah krisis, dan krisis bisa menyingkapkan kualitas iman, saudara. Imanmu seperti apa? Apakah engkau orang yang reaktif atau proaktif? Bisa ketahuan waktu menghadapi tekanan dalam hidup. Di dalam setiap krisis ada keajaiban. Tunggu waktu Tuhan. Setia melakukan. Jangan menyerah dan kehilangan pengharapan. Dan krisis memberikan pengalaman iman yang mahal harganya, yang tidak akan pernah bisa dibayar oleh uang. Maka jalani saja, tetap percaya. Dengar baik-baik, saudara. Selama Yesus ada di dalam perahu, jangan takut dengan ombak, badai, persoalan, pergumulan. Selama Yesus ada di dalam hati saudara, selama Tuhan kau izinkan memerintah hidup saudara, jangan pernah takut dengan yang namanya krisis, musibah, malapetaka, wabah, apapun juga. Karena Tuhan akan menolong saudara, Tuhan tidak akan membiarkan saudara, Tuhan akan campur tangan dalam urusan. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Tidak pernah melebihi kekuatan kamu, dan Dia selalu punya jalan keluar untuk menolong kita semuanya. Amin. Saya mau mengakhiri dengan berdoa sekali lagi. Saya berdoa buat semua saudara, apapun keperluan saudara, kebutuhan saudara. Saya mau berdoa supaya kebenaran firman ini bisa terus hidup di dalam diri saudara. Dan jangan lupa bagikan kebenaran firman itu saudara-saudara yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, aku mendoakan sahabat-sahabatku yang sedang menonton video ini. Aku berdoa agar kiranya kebenaran firman yang baru kami dengar menjadi rema, menjadi pewahyuan. Sehingga firman itu memberikan kekuatan, modal kehidupan, pewahyuan, kebenaran yang akan menjadi lensa kehidupan untuk menerjemahkan kenyataan. Berkati semua sahabatku. Berkati saudara-saudara kami yang bekerja di luar negeri, yang sedang bergumul dengan masalah hubungan dengan majikan, yang sedang bergumul dengan rumah tangga yang ditinggalkan, yang sedang bergumul dengan kekuatan iman setiap hari. Berikan para saudara-saudara kami yang di Taiwan, di Hong Kong, di Singapura, di Malaysia, di Abu Dhabi. Tuhan, aku berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka semua. Teman-teman kami yang sedang menonton video ini, yang sedang membutuhkan keajaiban, sedang membutuhkan jamahan Tuhan. Sekarang juga Bapak, Engkau mengalirkan kuasa-Mu, menjamah,
memberi urapan, memberi keajaiban. Sekarang juga di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, 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 amin. Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Jangan lupa saudara, jam 8 malam nanti kita akan berjumpa lagi. Dan kiranya Tuhan akan memberkati saudara. Making Life Better akan terus menjadi program yang memberkati. God bless. Making life better.